Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat. Jabar Now hari ini menyajikan sejumlah berita, di antaranya banjir kepung kampung Keramat dan sejumlah wilayah Kota Bogor. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Purwakarta alami peningkatan signifikan. Tak secerah masa lalu, koperasi akan kembali digiatkan di sekolah-sekolah di Jabar. Bersama saya Leti Aktarina Nur Latifah, inilah Jabar Now selengkapnya. Tanggul Kali Ciluar jebol, banjir kepung kampung Keramat dan sejumlah wilayah Kota Bogor. Selengkapnya dilaporkan PRSSNI Korwil Bogor. Area pemukiman di Kampung Keramat, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor, Sabtu malam dikepung banjir hingga masuk ke rumah-rumah warga. Terjangan air yang begitu cepat membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang dan perabotan, serta kendaraan roda 2 mereka yang sudah terendam. Peristiwa ini terjadi saat wilayah Bogor dilanda hujan deras sejak Sabtu sore, yang mengakibatkan tanggul penampung aliran Sungai Ciluar jebol. Di Kota Bogor diguyur hujan yang cukup deras dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga terjadi banyak bencana di Kota Bogor. Salah satunya adalah di Kelurahan Tanah Baru. Untuk membantu evakuasi warga, petugas BPBD pun menyiagakan perahu karet di lokasi kejadian. Dari data pemerintahan wilayah setempat, sedikitnya 300 rumah terdampak atas peristiwa ini. Tadi pada saat awal puncaknya banjir itu sekitar 1 dada orang dewasa, tapi sekarang sudah mulai di bawah lutut, Pak, sudah surut dan mudah-mudahan bisa surut. Usai ketinggian air yang terus berangsur surut, warga pun langsung membersihkan sisa-sisa sampah yang terbawa banjir. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki tanggul tersebut agar tidak terjadi kembali banjir serupa. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Purwakarta alami peningkatan signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan PRSSNI Korwil Karawang. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Purwakarta terlihat dari Polres Purwakarta yang langsung merilis 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus yang pertama adalah pelaku HS 45 tahun yang tega menyetubuhi keponakannya sendiri. Untuk memuluskan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban yang berusia 15 tahun dengan memberi uang Rp20.000 dan mengancamnya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku HS juga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur lainnya yang kini masih dalam penyelidikan unit PPA. Untuk kasus kekerasan seksual selanjutnya dilakukan oleh ayah kandungnya terhadap putrinya sendiri yang berusia 15 tahun. Parahnya lagi, aksi bejat sang ayah dilakukan berulang kali. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain menjelaskan, ada peningkatan signifikan untuk kasus kekerasan seksual pada anak. Sebulan terakhir, tercatat ada sebanyak 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan ke Polres Purwakarta. Di mana korbannya perempuan inisial SJ berusia 15 tahun. Kemudian pelakunya inisial AM. Pelaku ini adalah ayah kandung dari korban. Jadi modus operandinya pelaku merayu korban untuk mau disetubuhi. Polisi menangkap pelaku kejahatan dengan modus menukarkan uang di Kota Cimahi. Selengkapnya dilaporkan PRSSNI Korwil Bandung. Sebuah video yang viral di media sosial yang berisi rekaman aksi seorang pria terduga pelaku kejahatan dengan modus menukarkan uang di Kota Cimahi berhasil ditangkap petugas. Tersangka berinisial MI telah berhasil meraup uang hingga puluhan juta rupiah dari aksinya tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan mendatangi warung-warung dan berpura-pura ingin menukarkan uang receh. Saat korban sudah menyerahkan uang, pelaku tidak memberikan uang yang hendak ditukar, namun dengan mengecoh korban, tersangka langsung melarikan diri. Nah, kemudian pada saat ditukarkan, dia pura-pura mengalihkan penjualnya dengan pura-pura membeli sesuatu atau menunjuk sesuatu. Pada saat akan diambilkan barang tersebut, korbannya lengah, dia langsung melarikan diri. Lebih lanjut, Kombes Ibrahim Tompo menambahkan, tersangka MI akan dijerat pasal 378 junto pasal 64 KUHP dan atau pasal 372 junto pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tak secerah masa lalu, koperasi akan kembali digiatkan di sekolah-sekolah di Jabar.
Laporan selengkapnya disampaikan PRSSNI Korwil Priangan. Meski gerakan koperasi tak secerah beberapa dekade silam, pelajar dan anak muda di kawasan Priangan Timur masih mengenal koperasi setidaknya di sekolah masing-masing. Hal itu menjadi penting lantaran sejarah perkoperasian di tanah air bermula saat 12 Juli 1947 pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Erlangga, siswa kelas 10 SMA 1 Kota Banjar, memang tak tahu sejarah koperasi karena tak diajarkan, namun di sekolahnya ada koperasi. Ada jual buku, alat-alat perlengkapan atribut gitu. Regina, mahasiswa Universitas Terbuka mengaku kenal koperasi saat sekolah SMP dan SMA. Namun saat ditanya apakah mengenal koperasi selain di sekolah, ia tak tahu sama sekali. Nyediain kayak kebutuhan sekolah, kayak buku, perlengkapan sekolah. Sekarang mahasiswa ya? Iya. Di lingkungan luar sendiri tahu nggak koperasi itu apa? Enggak. Semacam koperasi simpan pinjam tahu nggak? Enggak. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Provinsi Jawa Barat, Mustafa Jamaluddin, mengatakan pihaknya akan manfaatkan momentum puncak peringatan ke-75 Hari Koperasi tingkat Jabar pada 30-31 Agustus 2022 untuk kembali menggiatkan gerakan koperasi di sekolah. Menurutnya, saat ini Jabar miliki 28.000 koperasi tersebar di semua kabupaten kota, sehingga sangat mungkin sekolah mengenalkan kembali koperasi kepada siswanya. Kita akan undang SLTA di wilayah Bandung sekitarnya untuk diberikan pemahaman berkoperasi yang baik. Harus dimulai dari daya tarik dulu. Sekarang seolah-olah koperasi ini sudah tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah. Maka yang ada justru pendidikan-pendidikan kapitalis. Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon semakin terpuruk dan produktivitasnya terus alami penurunan cukup signifikan. Selengkapnya disampaikan PRSSNI Korwil Cirebon. Berdasarkan data di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, produksi garam di tahun 2019 masih mampu memproduksi sebanyak 136.000 ton. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan hanya memproduksi sekitar 2.600 ton dan di tahun 2021 anjlok 1.200 ton. Hal itu karena beberapa faktor seperti dampak pemasaran yang minim selama pandemi dan juga pengaruh alam air pasang atau rop. Kabid Perikanan dan Tangkap DKPP Kabupaten Cirebon Jamaluddin mengatakan, penurunan produksi garam ini terjadi sejak 2 tahun kemarin. Bahkan tahun ini juga seharusnya menjadi tahun panen raya. Tahun 2022 ini kita belum bisa menjadikan data karena kita masih melakukan pendataan di lapangan. Harusnya idealnya bulan ini itu sudah mengalami puncak panen raya ya garam di Kabupaten Cirebon. Tetapi sampai dengan sekarang kan belum terlaksana. Nah ini juga kita lagi masih mencari data terkait berapa sih produksi tahun 2022 ini. Kita masih melakukan kompilasi karena ini baru ada 8 kecamatan yang sentra garam ini. Kita masih belum bisa menjadikan data secara pastinya. Masih menunggu distribusi vaksin, Nakes di Cianjur belum melakukan vaksinasi booster kedua. Selengkapnya dilaporkan PRSSNI Korwil Sukabumi. Vaksinasi COVID-19 dosis keempat ataupun booster kedua bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Cianjur belum bisa dilaksanakan. Pasalnya sampai saat ini kuota vaksin yang tersedia belum bisa mencukupi kebutuhan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal mengaku hingga saat ini masih menunggu pendistribusian dosis vaksin untuk booster kedua bagi tenaga kesehatan. Lebih lanjut, Yusman berharap vaksin booster kedua bagi tenaga kesehatan di Cianjur bisa segera diterima sehingga bisa secepatnya menjadwalkan pemberian vaksin. Kita masih menunggu vaksinnya ya, karena memang vaksin yang ada di kita itu sebagian besar sudah terpakai ya pada saat booster pertama. Saat ini kita sedang mengajukan ya dan masih on proses untuk kedatangan vaksinnya. Yusman juga mengklaim secara umum cakupan vaksinasi dosis booster di Kabupaten Cianjur sudah berada di kisaran 45% dan capaiannya termasuk yang tertinggi kedua di Jawa Barat. Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh